Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziva Aulia dengan NPM 52017113772. Di sini saya akan menjawab soal UTS, Big Data dan Data Analitik yang dibimbing oleh Pak Umar. Nah, jadi langsung saja ke soal yang pertama, di mana terdapat sebuah tabel dataset penjualan yang terdiri dari kantor cabang, jenis barang, dan jumlah terjual. Perintahnya yaitu bagaimana agar kita dapat menampilkan sebuah data agar bisa data seperti ini. Jadi langsung saja kita pergi ke aplikasi RapidMiner. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita mengimport data. Berhubung saya sudah mengimport data, di sini ada dataset, kemudian kita drop ke sini, kemudian kita hubungkan. Kemudian kita running. Nah, maka hasilnya akan sama seperti yang ada di PDF tadi. Lalu bagaimana caranya agar dapat menampilkan sebuah dataset sesuai dengan jenis barang dan jumlah totalnya. Nah, di sini kita pergi ke desain, di bagian operator, kita ketikkan agregat. Nah, kemudian kita drop ke sini. Di sini kita menggunakan operator agregat karena agregat merupakan operator yang digunakan untuk membuat klub dengan kata lain agregat berfungsi untuk mengelompokkan data. Nah, di sini kita akan mengelompokkan datanya berdasarkan dengan jenis barang. Nah, di sini di bagian agregat atributnya kita pilih jumlah terjual. Kemudian agregat functionnya kita pilih yang sum. Nah, kemudian kita apply. Kemudian di bagian grup atributnya kita pilih yang jenis barang. Kemudian kita geser ke sini lalu kita apply. Nah, kemudian kita coba running. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Kan di sini nama atributnya jumlah total terjual. Nah, di sini kita mengganti nama atributnya, kita pergi ke bagian operator, lalu kita ketikkan rename. Kemudian kita drop ke sini. Nah, kemudian untuk mengganti nama atributnya, kita pergi ke rename atribut. Nah, di bagian ord name ini kita ganti jumlah terjual atau sum. Kemudian kita ketikkan di sini jumlah total terjual. Kemudian kita apply. Nah, kemudian kalau sudah, kita running. Nah, hasilnya sama seperti yang diinginkan, yang seperti yang di PDF kata dia. Jadi, nah kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini terdapat data penjualan susu UHT 200 ml dari 2 perusahaan, di mana penjualan bulan pertama dan bulan kedua adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat sebuah data penjualan pada bulan Januari dan bulan Februari. Dan juga terdapat data barang dan data supplier. Di sini bagaimana agar kita dapat menampilkan data seperti ini, yaitu nama supplier dan nama produknya. Di sini kita juga akan menampilkan total jumlah barangnya. Lalu kita kembali ke aplikasi RapidMiner. Nah, lalu kita importkan data terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengimportkan. Jadi di sini terdiri dari 4 data set, yaitu data barang, data penjualan di bulan Februari, data penjualan di bulan Januari, dan data supplier. Nah, di sini kita akan meretrievkan data penjualan pada bulan Januari dan Februari terlebih dahulu. Kita dropkan data penjualannya ke sini, kemudian Februari. Lalu di sini kita akan menggabungkan kedua data ini, yaitu dengan cara kita menggunakan operator union. Di bagian operator kita ketikkan union. Nah, kemudian kita drop ke sini.
lalu kita hubungkan. Nah, kemudian kenapa kita memilih operator union? Karena union merupakan operator yang digunakan untuk menghubungkan tabel. Kemudian kita coba running. Nah, maka data penjualan pada bulan Januari dan Februari sudah tergabung menjadi satu. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke desain. Nah, lalu kita akan menetripkan data barang dan data suppliernya. Kemudian kita pilih yang data barang, kita pindah ke sini, kita drag ke sini. Kemudian data supplier. Nah, kemudian untuk kita bisa, sebentar, agar barang ini bisa kita gabungkan, kita pergi ke join. Nah, kemudian join kita drop ke sini. Nah, kemudian di bagian kanan kan ada parameter ini kan. Kemudian join ini memiliki beberapa tipe. Jadi ada inner. Nah, inner ini yang pertama merupakan irisan dari kedua tabelnya. Kemudian yang kedua ada left. Left merupakan penggabungan tabel yang dimana nanti hasil akhirnya akan menghasilkan sebuah data yang memiliki kesamaan di antara kedua tabel tersebut dan seluruh data yang berada di sebelah kiri. Kemudian ada right. Right yaitu kebalikan dari left. Kemudian ada outer. Outer itu merupakan penggabungan dua tabel. Jadi di sini kita pilih yang right. Kemudian key atributnya kita pilih yang kode barang. Kemudian right-nya kita pilih yang ID supplier. Kemudian kita apply. Nah, lalu kita coba running. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian untuk menggabungkan keempat data tersebut, kita kembali ke operator. Terus kita ketikkan join, lalu kita taruh ke sini. Kita drop ke sini. Kita hubungkan. Nah, kemudian di bagian kanan kita pilih join. Ini Nah, kemudian di bagian join tipenya ini kita pilih yang left. Lalu key atributnya, nah kita pilih yang kode barang. Kemudian key-nya kita pilih yang ID supplier. Nah, kemudian kita apply. Lalu langkah selanjutnya kita menggunakan select atribut di bagian operator, kita ketikkan. Nah, ini. Lalu kita drop ke sini. Nah, kenapa kita menggunakan select atribut? Di bagian kanan, ini atribut ini kan, kita pilih yang subset. Kemudian, karena kita ingin menampilkan lebih dari satu atribut, kita pilih yang jumlah barang. Jumlah barang, kemudian kita pindah, lalu kita apply. Jumlah barang, kemudian kode barang,
nama barang, kemudian nama supplier. Kemudian kita apply. Nah, kemudian kita running. Nah, jadi hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita menggunakan pivot. Kita pergi ke operator, kita ketikkan pivot. Nah, kemudian kita drop ke sini. Mengapa kita menggunakan operator pivot? Karena pivot ini merupakan operator yang bisa merubah kolom menjadi baris, di mana pengelompokannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini di bagian group by attribute, kita pilih yang nama supplier. Kemudian kita pindah, kemudian kita apply. Nah, kolom grup atributnya kita pilih yang nama barang. Kemudian agregat atributnya kita pilih yang jumlah barang. Kemudian agregat functionnya kita pilih yang kita pilih sum. Nah, kemudian kita apply. Lalu kita running. Nah, maka hasilnya akan sama seperti yang di soal tadi. Cuman di sini susu UHT ini 200 ml, sedangkan di RapidMiner berbeda. Jadi sama seperti nomor 1 tadi, kita ganti nama atributnya. Kita pergi ke bagian operator, kita ketikkan rename. Nah, kemudian kita drop ke sini. Nah, kemudian kita di bagian parameter ini, kita kan ada rename atribut. Nah, old name-nya kita ganti menjadi sum. New name-nya kita ganti menjadi susu UHT 200 ml. Lalu kita apply. Nah, kemudian kita apply. Kemudian kita running. Maka hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.